Akhirnya sampai Masjidil Aqsa, Rasul di situ diminta ngimami para Nabi, mulai Nabi Adam sampai Nabi Isa, Rasul ngimam. Setelah itu dari situ Rasul naik ke langit, mulai langit 1, 2, 3 terus. Ketika ketemu Nabi Musa, Rasul menyampaikan salam takdimnya. Kemudian Nabi Musa menyampaikan, nanti kalau sudah ketemu Allah, nanti mampir sini dulu, jangan langsung turun. Ternyata Rasul datang sampai langit ke-7. Setelah itu malaikat Jibril bilang, ya Rasulullah, kami hanya bisa ngantar sampai sini, selebihnya tidak sanggup. Akhirnya Rasul naik sendiri di Sidratul Muntaha, tempat tertinggi yang tidak ada satu makhluk pun ke sana kecuali Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasul datang bersimpuh itu, ya, bersimpuh seperti bersimpuhnya kita kata kalau mau salam dengan kalimatnya memuji Allah, at-tahiyatu mubarakatuh sholawatu thayyibatu lillah. Ini kalimatnya Rasul. Segala kehormatan, segala keberkahan, segala keselamatan dan kebahagiaan serta segala kebaikan hanya untukmu Allah. Rasul menyapa Allah dengan pujian, Allah menjawab juga dengan assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wabarakatuh. Semoga keselamatan atas kamu wahai Nabi, dan rahmatnya Allah dan berkahnya Allah. Allah menyapa. Apakah Nabi bangga kemudian merasa untung aku? Enggak. Yang dipikir ternyata kembali kepada kita. Dijawab oleh Rasul, assalamu alaina wa ala ibadillahis. Semoga keselamatan untuk kami dan hamba-hambamu ya Allah yang ibadahnya sergap, yang solih, yang taat ibadah. Itu pernyataannya Rasul. Assalamu alaina wa ala ibadillahis. Komunikasi antara Rasul dengan Allah, malaikat yang dibawa gemuruh semuanya melihat redaksi yang tertata bagus luar biasa. Kemudian rame-rame malaikat menyampaikan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna, saya bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah utusan Allah. Kemudian bersolat, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala Ibrahim fil alamina innaka hamidum majid. Ini kisah awal. Makanya ini dikatakan rukun qauli, wajib diucapkan ketika kita sholat. Kenapa? Ini yang pertama Rasul sampaikan, sebuah redaksi komunikasi. Ternyata nanti dalam penjelasan kita, sholat kita mulai takbir sampai salam, intinya kita sedang komunikasi dengan Allah. Ini yang dicontohkan Rasul. Makanya dari situ, setelah itu intinya Allah merintahkan Rasul, hei Muhammad, kuperintahkan kamu dan umatmu untuk melaksanakan sholat 50 waktu sehari semalam. Berapa Bu? 50 waktu. Rasul tidak pernah bantah. Ini terus turun. Ketemu Nabi Musa. Gimana hasilnya? Bikinkan sholat 50 waktu untuk pulau kali umat pulau. Umatmu itu mokong-mokong. Kok 50 waktu? Aboten jawab keringanan. Nabi Musa aja. Akhirnya Rasul naik lagi itu, minta keringanan. Dikasih oleh Allah wis 45. Mandap lagi. Nabi Musa aja jawab naik keringanan. Terus berulang kali sampai tinggal 5 waktu. Loh, itu Nabi Musa masih bilang, umatmu gak sekuat umatku. Umatmu itu gede, dukur lah macam mejo. Lah gak cilik-cilik, Pak Soleh. Akhirnya Rasul betul izin walaupun bolak-balik dengan keringanan kepada Allah, kula izin. Akhirnya jadilah 5 waktu yang dibagi dalam sehari semalam. Subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. 5 waktu kalau digabung tidak lebih dari 15 menit. Sedangkan umur kita dikasih dalam sehari 24 jam. Kita ambil hanya 15 menit untuk bukti syukur kita kalau kita hamba Allah. 15 menit. Ini ke enteng apa abot. Uangnya. Padahal kita hanya diberi 15
15 menit Allah tidak minta. Itu hanya Rasul menunjukkan tadi at-tahiyatu, segala kehormatan, mubarakat, keberkahan, sholawat, keselamatan, kebahagiaan, thayyibah, kebaikan hanya untukmu Allah. Artinya hormat kita kepada siapa? Allah. Berharap berkah kita kepada siapa? Allah. Keselamatan, kebahagiaan kita berharap kepada siapa? Allah. Kebaikan berharap kepada siapa? Allah. Ternyata harapan kita cuma kepada Allah. Kita berharap selama 5 waktu dibagi masing-masing subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Niku wangi. Pertanyaan kita, kenapa kok wangi? Kenapa kok berat? Karena memang inilah Allah menyampaikan. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Bukanlah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk menyembah kepada aku. Jadi ini janjinya Allah. Jadi jin dulu diciptakan untuk menyembah, untuk ibadah kepada Allah. Buat apa? Allah tidak butuh disembahnya, bukan. Membuktikan kalau kamu makhluk, aku khalik. Kamu makhluk, aku yang menciptakan. Hanya itu saja. Hanya itu saja. Makanya ini para jamaah, intinya dari Isra Mi'raj akhirnya tercapai pada satu kesepakatan pelaksanaan perintah sholat, pembuktian penghambaan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perintahnya sholat. Dan ini yang menjadi standarisasi kalau kita dikatakan mukmin atau tidak. Orang yang mukmin, orang yang beriman, orang yang tidak meninggalkan sholat. Ini hakikat dari pelaksanaan Isra Mi'raj. Hasilnya cuma itu, tapi luar biasa. Dari situ bisa menjadi satu pemahaman bagi kita betapa pentingnya sholat, karena sholat ini berarti kita masih mengakui kalau kita adalah hamba. Sama nyun sewu, kalau jenengan mengaku pegawai, karyawan, kalau jenengan berangkat jam 7 pulang jam 3, setiap hari rutin dan bahkan jenengan tergopok-gopok kalau terlambat berangkatnya, maka Anda mengakui kalau Anda pegawai di instansi tersebut. Betul, Bu? Kenapa? Karena tergopok, waduh kok lah kan aku dipecat ini. Pak suwi-suwi telat terus aku dipecat. Begitulah hakikatnya kalau kita merasakan. Kalau kita mengaku hamba, ya ngapunten, masih kita pegawai paling rendah, golongan paling rendah, tapi kalau kita disiplin, kita terbiasa dengan tertib ini, tidak menjadi masalah, masih bekerja di situ. Tapi kalau kita sudah merasa paling tinggi jabatannya, kemudian kita lengah dengan itu, ya mungkin secara tidak langsung pasti akan berhenti dari tempat itu. Allah pun memberikan keringanan seperti itu. Sampai istilahnya lak ga iso ngadeg karo lungguh. Tidak kuat saya kalau berdiri dulu, sekarang tidak kuat. Boyok niki lak gawe ngadeg. Nah, boyok kayak alasan. Jadi boyok aku gak lapo-lapo diarani jadi boyok iki. Akhirnya lungguh. Begitu lungguh, lho mboten kuat iki. Ambeien iki lho bokong dilokno. Jare bokong aku disalahno gak rokok mbok lingguhi, mbok tindi, mbok rokno bisa. Bokong gak terima. Akhirnya dengan tidur. Kula tidur ternyata gak kuat iki, geger iki, Pak. Geger jare geger aku bisa. Kabeh awak gawe salah-salah tok. Karo miring-miring gak iso gak kuat. Gerakan gak iso bisa kengen karo kedep tok. Lho, tak saking pentingnya. Sisa kedep saged isyarat Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah. Assalamualaikum. Bukan saroni. Saking memberikan tanda kepada kita, pembuktian kepada kita bahwa kita sungguh-sungguh. Saking pentingnya. Tapi kita kadang-kadang berat ya alasannya. Nah, padahal ini saking pentingnya. Membuktikan kepada kita semuanya kalau sholat ini sesuatu perintah yang tidak tanggung-tanggung, bukan Allah melalui malaikat Jibril, tapi langsung Rasulullah dipanggil. Kalau perintah penting seperti itu. Kemudian Rasul menyampaikan, "Shallu kama ra'aitu usolli." Lihatlah sholatku, kamu laksanakan sholat seperti aku. Gak usah neko. Allah. Ada. Aku tarik kecap ngene. Ada mau takbir aja. Kesana kan tadi kok usolli. Saking tadi. Dan ending-endingnya tadi saya sampaikan, kenapa kita cuma 15 menit 15 menit dalam 5 waktu, berarti satu waktunya kita tidak lebih dari 3 menit. Jadi kan bisa diukur. Itu bagi yang bacaannya tartil.
bacaannya hati-hati. Bahkan kalau perlu karena rumangsa wis apal, aku mulai cilik sholat saiki wis apal. Niku sholat dalam kecepatan 360 km/jam. Allahu Akbar. Sami Allahu Akbar langsung. Saking banternya sholat. Karena wis apal. Nah, enggak itu fadilahnya. Makanya kita kalau katakan dalam rakaat kita sudah total 4 rakaat pun insyaallah sak suwi-suwine 5 menit. Sak suwi-suwine ini. Niku ae jenengan agak kepotong kali sponsor. Foto sponsor biasa. Gitu karena kalau kita lihat ayo salat maghrib saya sponsor. Niku ibu-ibu teng Australia lho. Ini nyata banget doa. Ayo salat maghrib saya sponsor. Kalau sponsor. Begitu sponsor dan Allah Akbar saya sponsor. Assalamualaikum. Sinetron salah main. Niku ibu-ibu Australia gitu loh. Oh, betul ya. Nah, kenapa Ibu? Itu kadang-kadang kita jujur ya, kita minta kadang-kadang ngapunten. Kita kan minta kepada Allah segala sesuatu kebutuhan kita inginnya dipenuhi oleh Allah. Tapi ketika pembuktian penghambaan diri kita kepada Allah, kita mintanya, makanya sholatnya buru-buru, ya keinginannya, minta yang baru-baru, sholatnya buru-buru, nggak minta jaluke, nah, mana jaluke ya susu gitu. Mau condongan itu loh. Banyak yang terjadi seperti itu. Maka ini hakikat Isra Mi'raj kita monggo. Pak lah kula maksiat gak mandek kan. Ada yang menyampaikan para alim guru kita Rasulullah menyampaikan. Wis bah kaya apa aja ninggal. Bah kaya apa bentuke maksiat maling kaya apa aja ninggal. Kenapa? Nanti Allah yang mengatasi. Dan selama kita masih mampu melaksanakan sholat, bahkan mau melaksanakan sholat, berarti ini rezeki yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa maksudnya? Rezeki terbesar itu ketika kepala kita masih mau menempel ke bumi. Ini rezeki. Bahlah wis kae sejarah wis kaya apa nilainya orang melihat kacamata, selama kepala kita masih mau nempel ke bumi, maka membuktikan penghambaan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kadang-kadang mau nempel di bumi dulu gak kuat. Ya saya gitu. Sampai Rasul menyampaikan, janganlah sholatmu seperti ayam yang mematok makanan. Gitu. Niku gitu. Oh, gorong nempel baduke, gorong nempel irunge. Kayak panas kena bulu. Niku ibu Australia. Nggih, banyak kan Bu kita lihat seperti itu. Ya gak imame, gak makmume, sholat mau sujud padahal para alim bahkan Gus Bah menyampaikan sing paling enak suwi-suwi melaksanakan sujud, perpanjang sujudmu, sehingga para jamaah rahimakumullah ini hakikat Isra Mi'raj kita. Kenapa? Karena sekarang kita sudah masuk bulan Sya'ban. Nah, kenapa ini harus kita pahamkan? Bulan Rajab kemarin kita sudah mulai diajari Rasul untuk berdoa. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna. Allah berkahilah kami di bulan Rajab, kemudian juga bulan Sya'ban, sampaikan kami ketemu bulan Ramadan. Ya, nyuwun sewu kalau ana bentuk-bentuk penawaran tadi fadilahnya. Kalau ingin Anda seperti memetik buah yang tidak berhenti, mulai Sya'ban ini pun latihan poso ini, latihan sedekah, latihan peduli. Kenapa? Nanti akan diberi kenikmatan-kenikmatan oleh Allah yang dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Niki hari biasa, bulan biasa, niki sudah dilipat gandakan, apalagi di bulan Ramadan. Kita sambut Isra Mi'raj ini dengan semangat, nanti akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan fadilahnya Rasulullah akan berikan syafaat bagi kita semua. Niki ya Rabbi bil Mustafa balik maqasidana waghfir lana ma'amadha ya wasi'al karami ya Rabbi bil Mustafa
لنا واغفر